dari program studi teknik komputer angkatan 57 TKP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang security workstation untuk lab 16.1.6 untuk program hashing out. Yang pertama, di sini saya akan menjalankan atau login dengan menggunakan password netsecpw. Ini di sini. Selanjutnya, ketika sudah masuk ke atau login ke kalinya, kita tinggal membuka sebuah terminal emulator atau CMD-nya. Lalu kita akan menjalankan sebuah program hash. Yang pertama, fungsi sendiri adalah algoritma matematika yang dirancang untuk mengambil data sebagai input dan menghasilkan string karakter unik berukuran tetap yang juga dikenal sebagai hash. Hash ini dirancang untuk menjadi cepat. Fungsi hash sangat sulit untuk dibalik dan sangat sulit untuk memulihkan data yang membuat hash tertentu berdasarkan hashnya saja. Lalu setelah itu untuk OpenSSL ini kita akan membuat OpenSSL yang dimana dapat digunakan untuk menghasilkan dan membandingkan hash. Alat ini tersedia untuk beberapa alat atau beberapa tools, ini juga termasuk dalam lab ini. Oke, kita masuk ke uji cobanya. Yang pertama, kita di sini disuruh untuk masuk ke directory home, lalu sysadmin, lalu lab support files. Di sini kita harus sudah masuk ke sysadmin, lalu kita ls saja di sini. Kita bisa lihat di sini terdapat lab support file. Lalu kita masuk ke lab support file. Ya, ketika sudah kita masuk di lab support file, yang seharusnya lakukan adalah kita untuk mencetak sebuah teks yang terdapat di letter to grandma. Kita ls. Di sini ada letter to grandma. Setelah itu kita mencetak dengan fungsi get, yang dimana fungsi get ini untuk dilakukan pencetakan di CMD-nya. Di sini tertulis hi grandma dan bla bla bla. Setelah itu your cookie enter grandchild. Ini adalah pesan dari seorang cucunya untuk neneknya. Setelah itu, ketika kita sudah atau mencetak letter yang ada, kita mencoba untuk membuka atau melakukan sebuah sintaks OpenSSL. OpenSSL ini kita tujukan untuk SHA 256. Untuk SHA 256 ini adalah sebuah singkatan dari Short Hash Algoritma 256 bit dan digunakan untuk keamanan kriptografi. Algoritma hash kriptografi menghasilkan hash untuk tidak dapat dibaca. Semakin besar jumlah kemungkinan hash, semakin kecil peluang dua nilai akan menghasilkan hash yang sama. Lalu untuk fungsi hash sendiri berguna untuk memverifikasi integritas data terlepas dari apakah itu gambar, lagu, atau file teks sederhana. Perubahan terkecil menghasilkan hash yang sama sekali berbeda. Hash dapat dihitung sebelum dan sesudah transmisi. Jadi ketika kita membuka misalkan hash yang ini, setelah itu kita membuka atau mengganti sebuah file atau mengganti sebuah teks yang ada di sini, dan ntar hashnya itu akan berubah lagi. Lanjut ke sini, kita akan membuka OpenSSL menggunakan SHA 256 dan membuka letter yang tadi. Nah, di sini terdapat dev bla 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 bla. Ini kriptografinya untuk program hash SHA 256 bit. Setelah sudah, kita masuk ke dalam nano dari letter to grandma, yang dimana nano ini untuk berfungsi untuk mengedit sebuah data. Kita mengubah grandma menjadi grandpa, lalu kita Ctrl X dan ketikkan Y untuk men-save dan enter. Oke. Setelah itu kita membuka lagi OpenSSL lagi dengan sintaks yang sama, OpenSSL SHA 256 to grandma. Oke, sini dapat dilihat
Untuk OpenSSL yang pertama di sini terdapat dev 9c bla 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 bla. Lalu ketika sudah dirubah sebuah file atau sebuah kata-katanya di dalam letter to grandma ini menjadi awalan 43002, 43302 dan seterusnya. Lalu ada pertanyaan, apakah hash baru berbeda dengan hash yang dihitung pada item? Seberapa beda? Ya, hash ini baru benar-benar akan sangat berbeda dari hash sebelumnya, karena seperti terjelaskan, setiap pergantian teks yang dilakukan maka SSL dengan menggunakan metode SHA akan membuat hash yang baru. Setelah itu kita menggunakan metode yang sama tapi menggunakan SHA strip 2512, yang dimana SHA 512 ini merupakan fungsi hash satu arah yang didesain oleh National Security Agency atau NSA dan dipublikasikan oleh National Institute of Standard Technology (NSIT) sebagai Federal Information Processing Standard (FIPS) pada tahun 1993. Lalu setelah itu kita masuk ke OpenSSL-nya. Tadi kita menggunakan sekarang kita menggunakan SHA 512. OpenSSL SHA 512 ke letter yang tadi. Di sini untuk 512 bit lebih panjang daripada 256 bit. Oke, setelah itu kita masuk ke OpenSSL sudah. Di sini kita akan menggunakan sum untuk menghasilkan hash 86 dari file letter to grandma. Oke, setelah itu kita masuk ke SHA 256 sum letter to grandma. Oke, salah. Ada sedikit tipe di sini. SHA 256. Oke, sebentar. SHA 256 sum letter to grandma. Oke, di sini kita pertama kan tadi sudah SHA-nya bisa mencetak, lalu cetak untuk cetak di mana, dan cetaknya di sini letter to grandma. Lalu kita melakukan untuk yang 512 bit di file yang sama. Di sini lebih panjang karena bitnya berbeda. Yang pertama digunakan 256 bit dan yang kedua digunakan 512 bit. Lalu di sini pertanyaan, apakah hash yang dihasilkan dengan SHA 256 sum dan SHA 512 sum cocok dengan hash yang dihasilkan sebelumnya di item F dan G? Masing-masing menjelaskan iya, sama karena toolsnya berbeda namun menggunakan algoritma atau hashing dan input data yang sama saja. Lalu yang kedua, part kedua kita akan memverifikasi hash. Oke, pertama di sini kita menggunakan get sample.img. Kita di sini ditujukan untuk SHA 26C. Oke, di sini kita akan di sini akan menampilkan get untuk menampilkan isi file item dari si sampel IMG SHA 256 tadi, yang dimana SHA 256 tadi kita sudah mencoba untuk melakukan SSL tadi. Lalu gunakan SHA 256 sum yang sudah digunakan tadi. Oke, sini SHA 256 sum sample.img SHA 256 sum sample.img. Oke, di sini sudah terkeluar. Sama di sini untuk OpenSSL-nya. Lalu di sini akan ditanya apakah sampel IMG diunduhkan tanpa kesalahan. Iya, karena kedua hash cocok. Hash dihitung sebelum mengunduh dan yang dihitung setelahnya, karena hal itu digunakan untuk menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama pengunduhan. Jadi untuk sampel image ini akan mendownload dari cat yang sebelumnya, dan ini cocok karena enkripsi atau kriptografinya sama.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Qais Al-Qaroni dari kelas AP1 kelompok 2 bersama Zaki Noval Maulana dengan NIM J0304201039. Saya akan menjelaskan tentang praktikum encrypting dan decrypting data using OpenSSL. Nah, di sini latar belakangnya adalah OpenSSL merupakan proyek sumber terbuka yang menyediakan toolkit yang kuat, kelas komersial dan berfitur lengkap untuk protokol Transport Layer Security atau TLS dan Secure Socket Layer atau SSL. Nah, ini juga merupakan perpustakaan kriptografi tujuan umum. Di lab ini saya akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan teks. Nah, lab ini harus digunakan untuk tujuan instruksional saja. Metode yang disajikan di sini tidak boleh digunakan untuk mengamankan data yang benar-benar sensitif. Nah, jadi yang pertama kita mulai VM, kemudian kita akan login menggunakan password net_. Setelah login, kita buka ke terminal emulator, kemudian kita coba ls. Oke, kita akan pindah ke halaman web support files. Setelah itu kita akan melakukan daftar isi file text letter to grandma terinskripsi di layar dengan menggunakan perintah cat. Di sini terlihat terdapat letter to grandma txt. Nah, maka dari itu kita akan membuat terlihat di sini isinya yaitu high grade Pak, karena tadi sudah diubah di praktikum sebelumnya. Perbedaannya hanya pada di high grandma dan high grandpa itu saja. Kemudian di sini kita akan mencoba OpenSSL AES256 CBC in letter to grandma. Sepertinya di sini kita akan mencoba untuk OpenSSL. Baik, selanjutnya kita coba untuk OpenSSL. CBC in enter to grandma txt out message.encryption. Maka kita akan terlihat di sini enter passwordnya kita yang menentukan. Jadi saya akan mencoba untuk 1234 saja. Kemudian kita coba untuk get message encryption, apakah yang akan terjadi. Oke, yang terlihat seperti ini. File, apakah isi file message ini ditampilkan dengan benar, seperti apa bentuknya, maka kita harus menjelaskan. Nah, di sini seperti yang terlihat, seperti
yang ditampilkan pada layar, yaitu file tampaknya rusak karena hanya simbol yang ditampilkan. Nah, simbol ditampilkan karena OpenSSL telah menghasilkan file biner. Nah, untuk membuat file dapat dibaca lagi, jalankan perintah kembali OpenSSL. Kali ini ditambahkan opsi "-a". Nah, opsi "-a" ini memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode pengkodean base64. Nah, base64 sendiri adalah sekelompok skema pengkodean biner ke teks serupa yang digunakan untuk mewakili data biner dalam format string ASCII. Dari itu kita OpenSSL 256 cbc -a -in kita masukkan 1 2 3 4 Oke, kemudian kita coba cat message. Seperti yang dilihat di sini, menggunakan void untuk menampilkan isi file dari message encryption yang sekarang sudah dibuat ulang, maka akan terlihat seperti kode seperti ini. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah message encryption ditampilkan dengan benar? Ya, sementara message encryption dienkripsi sekarang ditampilkan dengan benar karena telah diubah dari biner menjadi teks dan disandikan dengan base64. Dapatkah Anda memikirkan manfaat dari menyandikan message encryption dengan menggunakan base64? Pesan terenkripsi sekarang dapat disalin dan dapat ditempelkan ke dalam pesan email seperti itu misalnya. Kemudian bagian kedua yaitu kita akan mendekripsi pesan dengan OpenSSL. Gunakan perintah di bawah ini untuk mendekripsi message encryption. Itu OpenSSL 6 cbc letter.txt. Baik, kita coba 1 2 3 4. Setelah itu kita coba cat decrypted txt. Nah, di sini terlihat bahwa decrypted letter ini berisi si letter to grandma.txt yang tadi sudah saya ubah dari hi grandpa menjadi hi grandma. Jika di enkripsi maka dia akan keluar kode seperti ini pesannya, namun jika di dekripsi akan kembali seperti semula. Apakah surat itu didekripsi dengan benar? Ya, surat itu didekripsi dengan benar. Perintah yang digunakan untuk mendekripsi juga berisi opsi "-a". Bisakah Anda menjelaskan? Karena message.enkripsi dikodekan dengan base 64 setelah proses enkripsi berlangsung. Nah, message enkripsi harus didekodekan base 64 sebelum OpenSSL mendekripsinya. Jadi didekripsi dulu oleh base 64 baru kemudian OpenSSL akan mendekripsinya. Baik, sekian penjelasan praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.